Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat mata kuliah pendahuluan fisika zat padat kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur kristal, khususnya terkait arah dan bidang kisi ya. Arah dan bidang kisi. Jadi materi ini sangat penting untuk dipahami khususnya dalam mempelajari sinar X pada bab selanjutnya dalam perkuliahan ini. Oke, arah dan bidang kristal. Jadi arah dari suatu garis pada suatu kisi itu didefinisikan dengan menetapkan suatu indeks pada garis. Jadi jika garis melewati titik asal, indeksnya itu ditentukan dengan mengambil titik pada garisnya dan menentukan proyeksi vektor dari titik asal pada sumbu kristal. Jadi misalkan vektor translasi A, B, dan C ya. Nah, misalkan hasil proyeksinya itu disimbolkan sebagai UVW. Jadi UVW ini merupakan proyeksi dari vektor ABC ya. Vektor ABC, jadi untuk U itu dia proyeksi dari vektor A, kalau V itu merupakan hasil proyeksi dari vektor B, dan W itu hasil proyeksi dari vektor C. Nah, mereka ini untuk proyeksi UVW ini, itu juga merepresentasikan koordinat dari titik tersebut. Nah, koordinat ini kemudian disederhanakan dalam kelipatan bilangan bulat di mana yang ada di dalam kurung itu adalah indeksnya. Jadi angka-angka UVW ini harus ditulis di dalam kurung. Nah, misalkan seperti gambar ini, kalau kita diminta untuk mencari indeks arah garis dari O Q, O itu titik asal dan Q-nya itu adalah titik yang ingin kita cari arahnya. Nah, kalau kita ingin mencari indeks arah garis OQ, hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita proyeksikan garis OQ ini. Kita proyeksikan garis OQ ini. Nah, cara proyeksinya bagaimana? Caranya tentu saja dengan vektor ya. Kalian tentu saja sudah belajar tentang vektor. Jadi kita proyeksikan OQ ini terhadap masing-masing sumbu untuk A, B, dan C atau X, Y, dan Z. Misalkan. Jadi kita tarik ini ya. Kalau kita proyeksikan itu berarti kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu proyeksinya. Jadi kalau kita tarik seperti ini ya. Garis tegak lurus, misalkan ini garis putus-putus ya. Nih, nah kita proyeksikan terhadap semua sumbu A, B, dan C. Nah, bisa kita lihat di sini titik C ini berpotongan pada sumbu 1. Nah, 1 itu artinya adalah 1 kali sisi kubus ya. Jadi titik potongnya itu adalah 1. Kemudian untuk sumbu A juga itu adalah titik potongnya adalah 1 kali titik kubus, begitu juga dengan B. Jadi titik potongnya juga sama dengan 1 ya. Jadi indeks garis OQ itu kalau kita tuliskan dalam perkalian matriks itu seperti ini. Jadi 1A, 1B, dan 1C. Kalau kita tuliskan dalam perkalian matriks berarti 1, 1, 1, dan ini adalah ABC. Untuk arahnya ya, ABC. Nah, angka yang ada di dalam kurung ini, yang 1, 1, 1 ini, inilah yang disebut dengan indeks arah dari garis OQ ini. Jadi yang dimaksud kalau kita mencari indeks garis OQ berarti caranya seperti ini, dan ini adalah indeks garisnya. Ini yang kita dapat indeks garisnya. Jadi 1, 1, 1. Nah, contoh lainnya, misalkan ini yang ada titik P di sini. Misalkan kita ingin mencari indeks garis titik OP. Jadi titik P-nya itu titik yang ingin kita cari garis arahnya. Berarti titik OP, garis OP ya, dari O ke P. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dengan cara yang sama, tadi kita proyeksikan
titik P ini terhadap sumbu ABC-nya ya, X, Y, Z-nya. Kita proyeksikan dan cari titik perpotongannya. Nah, kalau kita cari titik perpotongannya, maka kita akan dapatkan, karena ini titik P berada di untuk masing-masing sumbu X, Y, Z atau sumbu ABC-nya itu dia titik perpotongannya adalah setengah, maka kita akan peroleh seperti ini. Dia 1/2A, 1/2B, dan 1/2C. Jadi kalau kita keluarkan untuk dijadikan sebagai perkalian matriks, maka dia bentuknya seperti ini. 1/2, 1/2, 1/2 dikali dengan ABC. Nah, ini adalah indeks Miller, indeks garis OP-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini, titik P ini tampaknya memiliki indeksnya indeks yang berbeda ya dengan OKI. Nah, tapi yang perlu kita harus ingat aturannya itu adalah indeks yang ini itu tidak boleh dalam bentuk pecahan. Jadi aturannya itu indeks itu tidak boleh dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadinya kita harus bulatkan bilangan yang ini. Jadi cara membulatkannya itu tentunya kita kalikan dengan 2 atau setengahnya ini dikeluarkan. Jadi setengah dikeluarkan, jadi tinggal 1, 1, 1. Nah, dari sini kita dapat lihat ternyata indeks biasnya OP ini 1, 1, 1 sama dengan indeks garis, mohon maaf ya, indeks garis dari OKI. Jadi sama ya indeks garisnya OKI. Ingat ya aturannya, indeks itu tidak boleh dituliskan dalam bentuk bilangan pecahan. Jadi kalau dia bilangan pecahan, kalian harus membuatnya dalam bilangan bulat dengan cara mengalihkan atau mengeluarkan yang nilai setengahnya ini. Nah, contoh lainnya ini ya. Contoh lainnya, misalkan kita ingin mencari indeks arah garis AB, nah caranya seperti tadi ya, tapi mungkin hasilnya agak berbeda dari sebelumnya karena hasil proyeksi pada sumbu A itu, ini kalau kita proyeksikan pada sumbu A itu, dia berlawanan arah dengan sistem koordinatnya. Jadi ini kan mengarah ke sini, kalau kita proyeksikan ke sumbu A, itu dia mengarahnya minus ke sana. Sedangkan yang arah A-nya itu seperti ini. Arah A, ini B, dan ini C. Jadi karena dia berlawanan arah, maka kita tuliskan dia minus 1A, dan untuk titik perpotongan pada sumbu B itu 1, dan untuk di C itu tidak ada titik perpotongan, sehingga kita tuliskan dengan 0. Jadi kalau kita keluarkan, jadi minus 1, 1, 0. Nah, ini adalah indeks arah garis dari AB-nya. Nah, berdasarkan aturan indeks Miller, minus ini tidak boleh dituliskan seperti ini, jadinya kita tuliskan minusnya di bagian atas, jadi 1 bar ya, ada tanda bar di atas 1 ini. Jadi kalau aturan Miller itu minusnya diganti dengan tanda bar yang di sebelah atas, jadi kita tulis 1 bar, 1, 0. Oke ya, contoh lainnya, titik OK ini. Nah, berarti kita proyeksikan lagi untuk sumbu A, sumbu B, sumbu C, kita peroleh hasil proyeksi untuk titik perpotongan di sumbu A itu adalah 1, dan untuk titik perpotongan pada sumbu B itu adalah setengah ya, karena ini setengah. Misalkan ini titik K-nya berada setengah dari panjang OB ini. Jadi dia ditulis setengah B, dan untuk C itu dia tidak ada titik perpotongan, jadi kita tuliskan 0. Jadi indeksnya adalah 1/2 0. Nah, sekali lagi karena ini ada bilangan pecahan, berarti kita harus buat dia dalam bilangan bulat. Maka harus dikalikan dengan 2 ya. Jadi hasilnya itu adalah 2, 1, 0 indeksnya. Nah, contoh lainnya dapat dilihat pada gambar ini. Jadi ada sisi kubus OA, OB, dan OC itu secara berturut-turut punya
indeks 100, ini ya 100 untuk OA, OA-nya ini 100, 100. Untuk OB-nya itu dia mana ya OB? OB-nya itu adalah 010, dan untuk OC-nya itu adalah 001. Nah, ketiga indeks ini punya kombinasi angka yang sama. Jadi dia punya dua angka 0, ini ya dua angka 0, 12, 12, dan satu angka 1, ini 1, 1, 1. Nah, jadi kombinasi angka ini bisa kita masukkan dalam keluarga 100. Kita tuliskan dalam kurungnya seperti ini, 100. Nah, dalam keluarga ini ada total 6 sisi ya yang masuk dalam keluarga ini. Jadi ada total 6 sisi. Nah, sama halnya dengan diagonal sisi itu masuk dalam keluarga 110. Jadi totalnya ada 12 diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu misalkan pada gambar ini ada OD, jadi diagonal sisi ya. Berarti untuk sisi OADB diagonal sisinya itu adalah OD. Terus ada juga OE untuk diagonal untuk sisi OAEC. Terus untuk sisi OBGC berarti diagonal sisinya itu OG dan seterusnya. Itu ada 12 diagonal sisi. Nah, kalau untuk diagonal ruang itu dia masuk dalam keluarga 111. Nah, totalnya itu ada 8 diagonal ruang. Kalau dalam gambar ini berarti diagonal ruangnya itu adalah ada OF, ada AG, ada DC, ada BE, dan seterusnya ada sebanyak 8 diagonal ruang. Oke, selanjutnya kalau kita punya dua indeks kristal, maka kita bisa tentukan sudut theta antara dua indeks kristal tersebut. Jadi misalkan ada dua indeks kristal HKL dan H aksen, K aksen, L aksen, maka kita bisa tentukan sudut antara dua indeks ini dengan cara rumus yang ini. Cos theta sama dengan HH aksen tambah KK aksen tambah L aksen dibagi dengan persamaan yang di bawahnya. Nah, aturan untuk menggambarkan orientasi bidang kristal itu diperkenalkan oleh ahli kristalografi Inggris yang bernama Miller. Nah, karena diperkenalkan oleh Miller, itulah kenapa aturan dari indeks ini dinamakan dengan indeks Miller. Nah, ada beberapa tahap untuk menentukan indeks Miller, yaitu yang pertama, kita harus tentukan titik potong bidang pada sumbu koordinat. Jadi kita tentukan titik potongnya misalkan pada sumbu X, Y, dan Z atau ABC ya. Terus kita tentukan kebalikannya. Jadi dari titik potong tadi, misalkan ada titik potong 110, berarti kita cari kebalikannya, berarti 1/1, 1/1, dan 1 ini tak terhingga ya. Biasanya dia tak terhingga, kalau dia tidak ada perpotongan berarti 1 per tak terhingga. Nah, berarti titik potongnya adalah 110. Kalau misalkan dia 110 seperti ini, 11 terhingga seperti ini. Nah, misalkan titik potongnya itu dia di 3, berarti ada 3 ya, titik potongnya 3, 1, 2 ya, misalkan ya, berarti untuk kebalikannya berarti 1/3, 1/1, dan 1/2. Nah, karena indeks Miller tidak boleh dalam bentuk pecahan ataupun desimal, maka kita harus sederhanakan dalam bilangan bulat dan ditulis dalam tanda kurung. Jadi ini ya tidak boleh dituliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi kita harus tuliskan dia dalam bentuk bilangan bulat. Jadi kita kalikan dia dengan 6 ya. 6 kali 1/3 berarti 2, 6, dan ini berapa ya? 3. Seperti ini. Nah, dan dituliskan dalam bentuk dalam kurung, tanda kurung. Nah, contohnya, perhatikan bidang ABC ini, A, B, C. Jadi kita ingin menentukan indeks Miller pada bidang ABC. Nah, yang pertama berarti titik potongnya itu adalah untuk
pada A itu dia 1 ya, karena misalkan dia titik acuannya adalah 0, O ini berarti untuk titik potong pada sumbu A itu adalah 1, jadi ada 1 panjang sisi kubus, terus 2 misalkan ini kan titik potong pada sumbu B ini dia melewati 1 titik kubus, jadi ya kita anggap panjang dari sini ke sini itu satu sisi kubus, berarti kita bisa tuliskan untuk titik potong pada sumbu B itu adalah 2. Dan untuk bagian C itu dia 1 sisi kubus berarti 1. Jadi secara berturut-turut titik potong untuk pada sumbu ABC itu adalah 1, 2, 1. Nah, selanjutnya sesuai dengan aturan yang tadi, kita tentukan kebalikannya berarti 1/1, 1/2, dan 1/1. Nah, karena di indeks Miller tidak boleh dalam bentuk pecahan, makanya ini tuh harus dibulatkan lagi dengan cara mengalikannya dengan 2 ya, maka hasil indeks Millernya itu akan kita peroleh 2, 1, 2. Nah, kalau kalian perhatikan ini, yang bidang A, B, C, dan bidang D, E, dan F itu dia bidang yang sejajar ya, jadi bidang D, E, F ini sejajar dengan bidang A, B, C. Jadi kalau kalian cari indeks Millernya, itu pasti kalian dapatkan indeks Miller bidang DFF itu sama dengan indeks Miller bidang ABC. Jadi dapat disimpulkan bahwa bidang yang sejajar itu pasti memiliki indeks Miller yang sama. Nah, contoh lainnya adalah kita ingin menentukan indeks Miller dari bidang arsiran ini dalam gambar ini, maka kita bisa menentukannya dengan seperti ini. Jadi titik potong untuk misalkan ini sumbu X ya, X, Y, Z-nya, X, Y, Z. Berarti titik potong untuk sumbu X itu adalah 3, ini di sini 3 ya. Terus untuk Y itu adalah 2, dan Z-nya itu adalah 2. Maka untuk kebalikannya kita tuliskan 1/3, 1/2, dan 1/3. Nah, karena dia tidak, aturan Miller menyebutkan bahwa dia tidak boleh dalam bentuk pecahan, maka kita bulatkan. Jadinya kalau kita mau bulatkan berarti kita harus kalikan dia dengan 6 ya. Berarti pembulatannya adalah 6 dikali 1/3, 2, 6 dikali 1/2, 3, dan 6 kali 1/3 itu adalah, ini seharusnya 2 ya, mohon maaf. Jadi, mohon maaf ini salah. Jadi ini 1/3, 1/2, dan 1/2. Jadi ini sudah benar. Jadi 2, 3, 3. Jadi indeks Millernya adalah 2, 3, 3. Nah, contoh lainnya pada gambar-gambar berikut. Nah, kalau yang ini, gambar yang pertama adalah dia 1, 0, 0, karena titik potong di sumbu A itu adalah 1. Kalau di sumbu B-nya itu dia tidak ada perpotongan atau titik potongnya tak hingga ya. Sama dengan titik C. Kalau titik C juga itu dia tidak ada perpotongan, jadi titik potongnya tak terhingga. Nah, karena 1 tak terhingga kita cari kebalikannya berarti 1/1, 1 tak terhingga, 1 tak terhingga, berarti indeks Millernya adalah 1, 0, 0. Nah, untuk yang kedua ini contohnya 1, 1, 0, berarti titik potongan pada sumbu A itu adalah 1, pada sumbu B itu 1, dan untuk C tidak ada perpotongan sehingga dia tak terhingga. Kita cari kebalikannya maka dihasilkan 1, 1, 0. Begitu juga dengan yang ini, yang bentuk segitiga, arsiran segitiga ini, untuk titik perpotongan pada sumbu A itu 1, B-nya 1, dan C-nya 1, makanya untuk kebalikannya tetap 1, 1, 1. Nah, bagaimana dengan yang bidang yang terletak di pertengahan dari sisi kubus ini? Berarti karena dia berada pada titik perpotongan, titik perpotongannya pada sumbu A itu berada di tengah-tengah satu sisi kubus ini, jadi di tengah-tengahnya ya, jadi dia 1/2 untuk titik perpotongan A-nya, untuk B-nya itu dia 0 ya, tak terhingga karena dia tidak punya perpotongan, terus tidak ada perpotongan juga di sumbu
C berarti dia tak terhingga. Berarti kalau kita balik ini, berarti 1/2 berarti 2, dan 1/4 tak terhingga 2, 0, dan 0. Jadi indeks similarnya adalah 200. Nah, untuk yang ini, untuk yang gambar yang terakhir ini, dia titik perpotongan pada sumbu A-nya itu adalah -1 ya, karena di sumbu A itu dia berpotongan di belakang titik 0. Jadi dia berpotongan di belakang titik 0 yang ini. Ini kan sumbu A-nya ke sini, dan titik perpotongannya itu dia di belakang sumbu 0, jadi kita tuliskan dia -1. -1. Jadi titik potongan pada sumbu A itu -1, untuk bagian pada bagian B itu tidak ada, dan pada bagian C itu tidak ada. Jadi kalau kita balik berarti 1/-1, 1/-1 ya. 1/-1 ini 0, ini 0. Nah, karena kita tidak bisa tuliskan indeks Miller dalam bentuk minus, makanya ini seharusnya indeks Millernya seperti ini. Jadi satunya itu ada tanda bar di atasnya, 1 bar 0, 0. Oke, nah untuk ini yang pembahasan sebelumnya itu adalah tentang mencari indeks Miller pada kisi 3 dimensi. Bagaimana kalau untuk 2 dimensi? Caranya sama ya, tinggal cari titik perpotongan garisnya. Jadi misalkan garis yang ini ya, garis yang ini kita tinggal cari titik perpotongan pada sumbu X-nya. Jadi dia di sumbu X itu ada 2, dan sumbu Y-nya itu sama dengan 1. Untuk sumbu Z karena dia 2 dimensi, dia berarti 0. Terus yang ini kenapa dia bidang 120? Karena ini tadi. Ini belum dibalik ya. Jadi dibalik berarti 1/2, 1/1, dan ini tak terhingga karena dia tidak ada titik perpotongan pada sumbu Z, berarti dia 0. Nah, ini kalau kita kalikan atau kita bulatkan berarti dikali 2 berarti 120. Jadi untuk yang garis ini itu dia indeks Millernya 120. Nah, kenapa bidang yang ini, bidang garis ini dia indeks Millernya 120 sama tadi dengan caranya, berarti kita tinggal cari perpotongannya terhadap sumbu X. Berarti misalkan garis ini ya, untuk 120, berarti titik perpotongannya itu ada di sumbu X itu adalah 2 ya, karena ada 2 kali yang di sini, 1, 2, 2, dan Y-nya itu dia dan Y-nya itu adalah ini ya, Y-nya 2, Y-nya 1, ini 1, mohon maaf. Ini kita tinjau tadi. Nah, Y-nya 1, dan Z-nya itu adalah tak terhingga. Berarti kalau kita balik 1/2, 1/1, dan 1/0. Nah, ini kalau kita kalikan untuk menjadikan bilangan bulat berarti akan menghasilkan indeks Miller yang ini, 120. Oke ya. Selanjutnya, jika suatu bidang berpotongan pada sisi negatif, tanda barnya itu harus diletakkan di atas bilangan indeks Miller. Tadi seperti contoh yang tadi, kalau dia berpotongan pada sisi negatif, maka kita tuliskan indeks Millernya itu dalam tanda bar. Nah, akan tetapi titik potong yang melewati titik asal tidak dapat ditentukan, seperti misalkan kita membuat bidang baru yang sejajar dengan bidang awal dan seharusnya indeks Millernya sama. Nah, misalkan kita buat bidang baru yang sejajar dengan bidang awalnya, seperti contoh tadi yang DEF, bidang DEF dan ABC itu seharusnya indeks Millernya sama. Tapi tidak diperbolehkan jika kita merubah titik asal bidang tanpa merubah orientasi sumbu kristal. Nah, contohnya kalau kita punya bidang OC GA ini, OC-GA ini, kalau acuannya tetap di titik O, berarti indeks Millernya itu harusnya, jadi kalau acuannya itu di titik O, untuk bidang OC-GA,
Berarti indeks nilainya itu seharusnya adalah 0,0 kan ya, kalau dia titik acuannya di O, karena kalau kita proyeksikan ke X, Y, Z itu dia 0, dia tak terhingga, dan tak terhingga, jadi kalau kita balik itu akan menghasilkan 0,0,0. Nah, beda halnya kalau titik acuannya itu kita pindahkan ke titik E. Ke titik E ini. Ke titik E untuk bidang OCGA, berarti kalau titik acuannya kita pindahkan ke titik E, maka indeks sebenarnya itu adalah 1 bar dengan 0. 1 bar ini karena dia berlawanan arah pada sumbu B ini ya. Sumbu B ini. Jadi indeks sebenarnya itu 0, 1, 0. Jadi ini ya yang dikatakan dia tidak diperbolehkan jika kita merubah titik asal bidang. Kalau kita merubah titik asal bidangnya, maka indeks sebenarnya pun juga akan berubah. Nah, makna orientasi sumbu kristal itu dapat lebih dipahami pada gambar di samping ini. Nah, indeks bidang yang diarsir itu adalah 100, dia mengacu pada face center tetragonal ya. Jadi dia face center tetragonal di mana ada titik kisi pada sudut dan titik kisi pada setiap sisinya. Jadi face center tetragonal dengan acuan A-nya itu mengarah ini ke sini ya. A-nya itu ke kanan. Jadi A-nya ke kanan, ya, terus ini B, ini C ya. Jadi arah acuannya itu A-nya ke sini, B-nya ke sini, dan C-nya ke sini. Jadi titik potong di sumbu A-nya itu adalah titik potong di sumbu A-nya itu adalah 1. Terus untuk yang bagian B-nya itu dia 1, dan bagian C-nya itu untuk bagian B-nya itu dia tidak ada titik perpotongan, dan bagian C-nya juga tidak ada titik perpotongan, sehingga indeks nilainya seperti ini 100. Nah, kalau acuannya adalah simple tetragonal, jadi yang simple tetragonal itu adalah yang ini ya, yang kubus yang titik yang garis putus-putus yang di tengah ini, maka bidang yang diarsir ini akan menjadi 110 dengan catatan sumbu ABC-nya ada di sini. Jadi sumbu ABC-nya kita tuliskan yang di sini ya. Jadi ini. Jadi ini A, terus ini C, dan B-nya kemana ya? Ini mohon maaf. Salah. Jadi oh ini, mohon maaf. Sama ya tadi dengan sumbu acuannya itu adalah yang ini ABC, ini sudah ada. Oke, selanjutnya sama dengan kelompok garis yang tadi. Jadi beberapa indeks itu bisa dikelompokkan ke dalam satu tanda kurung ya, sama halnya pada kelompok bidang. Jadi kelompok bidang tertentu itu dapat disimpulkan dengan tanda kurung kurawal. Kurawal itu seperti ini, jadi dia seperti ini ya. Nah, misalkan 100 itu merupakan kelompok bidang dari anggota 100, 010, 001, terus ada yang negatif 100, dan seterusnya. Nah, keenam bidang ini mewakili sisi kubus. Jadi dia mewakili sisi kubus. Nah, selain itu, kelompok bidang diagonal sisi dan bidang prospek itu diwakili oleh 110 dan 111 yang berjumlah 6 dan 8 secara berturut-turut.
Oke, itu terkait arah dan bidang kristal. Selanjutnya kita akan bahas tentang jarak antar planar atau jarak antar bidang ya. Jadi sebelumnya sudah dibahas ya kalau ada dua bidang yang sejajar seperti yang contoh tadi bidang ABC dengan bidang DEF, maka dua bidang tersebut pasti punya indeks Miller yang sama. Nah, jika bidang digeser atau ditranslasikan secara sejajar dengan bidang asal, hal ini tidak akan mengubah nilai indeks HKL bidang tersebut. Jadi HKL ini adalah tiga bilangan yang ada di dalam kurung indeks Miller, misalkan 110, nah dia tidak akan merubah indeks HKL indeksnya itu kalau kita geser bidangnya. Nah, bidang dengan titik perpotongan X, Y, Z, 2X, 2Y, 2Z, 3X, 3Y, 3Z, ataupun minus X, minus Y, minus Z itu dia pasti punya indeks Miller yang sama, yaitu 1, 1, 1. Karena dia bidangnya itu sejajar ya. Dia bidangnya sejajar. Nah, pemahaman ini penting untuk kalian pahami pada saat mempelajari X-ray diffraction pada bab selanjutnya. Nah, dari pemahaman yang tadi terkait dua bidang yang sejajar akan memiliki indeks Miller yang sama, kita itu dapat menentukan jarak antar bidang sejajar yang tentunya memiliki indeks Miller yang sama pada peristiwa difraksi sinar X. Nah, jarak ini yang disimbolkan dengan D. Nah, panjang D itu adalah panjang garis normal antar bidang. Jadi, misalkan kita punya bidang seperti ini ya, terus bidangnya kita geser, jadi dari bidang merah ini kita geser sejauh D, jadi posisinya seperti bidang yang berwarna hijau ini. Jadi kita geser tegak lurus dengan jarak D. Jadi jarak tegak lurus bidang berwarna merah dan hijau ini adalah D. Selanjutnya, jarak dari D ini kalau saya proyeksikan ke masing-masing sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Z, karena bidang ini punya indeks Miller ya, jadi bidangnya punya indeks Miller HKL, berarti titik perpotongan pada sumbu X itu kita ambil adalah itu adalah A per H, ini sudah kebalikannya ya. Terus untuk titik perpotongan pada sumbu Y itu A per K, dan titik perpotongan pada sumbu Z itu adalah A per L. Jadi hasil proyeksi dari D pada sumbu X itu tepat pada A per H, dan Y pada sumbu Y itu A per K, dan Z itu pada sumbu A per L. Nah, jadi di sini ada tiga segitiga siku-siku ya, kalau kalian perhatikan dari proyeksi ini, dari jarak ini ada tiga segitiga siku-siku, ada OPZ, ada OPY, dan ada OPX, di mana titik sudut siku-sikunya itu ada di titik P. Nah, berdasarkan sifat trigonometri, jadi belum ya, maaf, ini ya, kalau kita mau cari hubungan antara sudut ini dengan indeks Miller-nya, maka kita bisa cari dari segitiga masing-masing segitiga yang tadi. Jadi untuk misalkan OPX ini kita gambarkan seperti ini ya. OPX berarti karena dia segitiga siku-sikunya ada di titik P, berarti di sini P. Misalkan di sini O, berarti di sini adalah jarak D, dan di sini adalah A per H. Ini X ya. Berarti, dan untuk sudut antara ini, itu adalah alfa. Berarti kita bisa cari cos alfanya itu, berarti cos samping per miring ya. Sampingnya itu adalah D, dan miringnya itu adalah A per H. Makanya kita dapatkan cos alfa itu adalah H per A dikali D. Sama halnya dengan segitiga apa lagi nih? OPZ ya di sini. Berarti OPZ itu D per AL. Jadi karena di sini D, di sini A per L. Nah, untuk OPY berarti sama OPY berarti sudut sampingnya itu, sisi sampingnya itu adalah D, dan sisi miringnya itu adalah A per L. Kita dapatkan seperti ini. Nah,
Berdasarkan sifat trigonometri 3 dimensi, itu dapat dihasilkan bahwa cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma itu adalah 1. Nah, kalau kita masukkan masing-masing nilai ini, nilai yang ini, cos alfa, beta, dan gamma ke dalam persamaan ini, maka kita akan peroleh nilai D. D-nya itu seperti ini, 1 per akar dari H ini HA per kuadrat ditambah KA kuadrat ditambah LA kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan, kita akan peroleh persamaan seperti ini. Jadi, ini adalah cara kita menentukan jarak antar bidang ya, jarak antar bidang. Kita bisa gunakan rumus ini. Jadi, kalau kita sudah tahu indeks Miller bidangnya berapa, jadi HKL-nya berapa, dan terus nilai A-nya juga, nilai A ini adalah parameter kisi ya. Jadi, misalkan untuk kubus berarti panjang sisi kubusnya adalah A. Jadi kalau kita tahu parameter kisinya A, terus indeks Millernya HKL, maka kita bisa menentukan jarak antar bidang yang sejajar tersebut. Oke, sekian pembahasan terkait apa ya tadi arah dan bidang kisi dan juga jarak antar bidang yang sejajar. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.